problem pendidikan kita selama ini itu bisa kita identifikasi kira-kira seperti ini. Nanti kita koreksi ya, kita koreksi apa sebenarnya terjadi di lingkungan kita, di dunia pendidikan kita. Ada pendidikan yang model puritanisme. Ini artinya pendidikan yang di situ hanya indoktrinasi. Pokoknya anak harus belajar ini, harus begini. Apa yang terjadi? Anak terlalu serius belajar, anak dalam proses belajarnya kering, nggak ada dialog. Terus pokoknya anak itu dicekoi dengan kurikulum itu, didoktrin untuk menjadi sesuatu. Kemudian individualisme, bagaimana praktek-praktek pendidikan kita menjadikan anak-anak semakin sendiri-sendiri, tidak berkolaborasi, dia menjadi dirinya sendiri, belajar pun untuk dirinya sendiri, tapi tidak dibangun untuk bisa kerjasama dengan orang lain. Kalau toh pinter untuk dirinya sendiri, tidak diorientasikan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Individualisme ditonjolkan sehingga persaingan di situ terjadi, yang tadi kita gambarkan, juara hanya satu, berebut dan seterusnya. Itu adalah dampak dari pendidikan yang individualis. Ada yang pendidikan yang praktiknya model pabrik. Semua hal diajarkan sama untuk semuanya, dikendalikan dari pusat. Semua hal berlaku untuk semuanya mulai pusat sampai paling bawah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekhasan yang ada di daerah, kekhasan yang bahkan yang ada di satuan pendidikan itu tidak menjadi berkembang karena dipaksa dengan aturan-aturan yang harus sama untuk secara nasional. Ini juga akan membelenggu praktek pendidikan itu sendiri. Berikutnya adalah terpengaruh dengan terlalu berpikir ilmiah yang linier. Kalau belajar ini pasti akan menjadi ini. Kalau belajar dengan ini pasti akan menjadi ini. Jadi terlalu linier. Yang terjadi pembelajaran menjadi mekanistik. Pembelajaran terkotak-kotak. Padahal dunia pendidikan untuk menjadi apa itu variabelnya banyak sekali. Variabelnya bisa ditentukan dari aspek sosial, aspek emosi, aspek dan seterusnya. Tapi dengan pengaruh pemikiran ilmiah ini, pembelajaran pendidikan dianggap sebagai linear, mekanistik. Kalau belajar ini pasti akan menjadi ini dan seterusnya. Ini kalau dibiarkan terus maka pendidikan tidak menjadi sesuatu yang bisa mengembangkan karakter peserta didik, tidak bisa mengembangkan potensi untuk menjadi prestasi. Kemudian ada juga praktek pendidikan yang memisahkan antara fisik dengan pikiran, yang afektif cenderung lebih kognitif, afektif ditinggalkan, dan seterusnya lah. Ada pemisahan-pemisahan di sana, ada sesuatu dianggap paling penting mengalahkan yang lain. Padahal manusia sebagai manusia itu punya dimensi yang banyak dan dimensi-dimensi itu harus dikembangkan secara bersama-sama sehingga menciptakan sosok manusia yang utuh, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik dan seterusnya. Kemudian bias gender, dominasi pria, cenderung menghargai kepada laki-laki. Tekstual, belajar yang hanya ada di buku, yang hanya ada di kurikulum, tidak didialogkan dengan kondisi lokal, tidak didialogkan dengan situasi yang berkembang di masyarakat, tidak didialogkan kurikulum dan pembelajaran, tidak didialogkan, disesuaikan dengan situasi kondisi yang dialami oleh peserta didik kita. Praktek pendidikan seperti ini merupakan problem dalam dunia pendidikan kita. Karena itu sekali lagi mau nggak mau mesti harus ada perubahan yang mendasar di dalam pengelolaan kurikulum, pembelajaran, dan pendidikan secara umum. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, kita sudah mempelajari terkait dengan bagaimana situasi pembelajaran dan pendidikan yang selama ini kita alami, kemudian bagaimana kurikulum Merdeka ini akan coba menyelesaikan masalah-masalah tadi itu, dan bagaimana madrasah dituntut untuk berinovasi, dituntut untuk
berkreasi dalam langkah mengimplementasi kurikulum Merdeka ini sehingga sukses diterapkan di madrasah. Berikutnya nanti kita akan membahas terkait dengan nilai-nilai apa yang menjadi ciri khas yang nanti kelak akan mewarnai di dalam praktek pendidikan di madrasah. Ini menjadi penting karena kalau tanpa nilai-nilai ini, maka tidak ada bedanya lagi antara sekolah dengan madrasah. Sekian, apapun semoga bermanfaat, berkah dan untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.